Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun kita masih ibadah secara online, saya percaya firman Tuhan itu tetap sama, berkuasa dimanapun kita mendengarnya. Dan kita bersyukur saudara, kalau hari ini kita masih dapat mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan dan memulihkan hidup kita. Firman Tuhan hari ini akan berbicara mengenai kunci hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu berbicara mengenai perlindungan dan juga penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Sepanjang sejarah umat Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu nyata, saudara. Sejarah bangsa Israel menunjukkan selama 40 tahun di padang gurun, mereka dipelihara oleh Tuhan. Dan itu adalah fakta sejarah. Anda bisa bayangkan ada kurang lebih 2 juta orang bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Dan selama 40 tahun sejarah mencatat bangsa ini berputar-putar di padang gurun. Tanpa pekerjaan, tanpa bisnis, tetapi mereka dapat tetap hidup. Kalau secara manusia, mustahil sebuah bangsa 2 juta orang 40 tahun di padang gurun dapat hidup bahkan beranak cucu. Jadi kalau Anda bertanya, apa bukti Tuhan itu ada? Lihatlah keberadaan bangsa Israel. Karena keberadaan bangsa Israel adalah bukti keberadaan Tuhan. Bukti pemeliharaan Tuhan itu nyata atas umatnya. Dan kisah yang lain misalnya janda di Sarfat. Selama masa kekeringan 3,5 tahun. Hanya dengan tepung sedikit, minyak sedikit, janda ini dipelihara oleh Tuhan. Saya pun mengalami Bapak Ibu pemeliharaan Tuhan. Selama 4,5 tahun kami bisa bayar hutang setiap bulan tanpa bolong sampai lunas. Secara manusia mustahil. Jadi saya mau katakan hari ini, sesulit apapun keadaan dunia ini, kabar baiknya adalah pemeliharaan Tuhan itu ada dan nyata dalam hidup ini. Sekarang yang kita perlu tahu adalah apa kunci untuk mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 116 ayat ke-6, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kunci hidup dalam pemeliharaan Tuhan adalah kesederhanaan. Camkan kebenaran ini baik-baik. Kunci hidup dalam pemeliharaan Tuhan adalah kesederhanaan. Nah, iblis memancing kita keluar dari pemeliharaan Tuhan dengan menipu kita untuk mengejar kemewahan. Dunia membujuk kita, mendorong kita untuk kita mengejar yang namanya hedonisme, kesenangan, kemewahan. Kita akan selalu dibuat merasa kurang cepat, kurang cantik, kurang tinggi, kurang putih, kurang panjang, semuanya serba kurang. Apapun yang Anda miliki hari ini, dunia akan membuat Anda merasa kurang. Dan Anda selalu melihat orang di atas Anda. Anda dipaksa untuk mengejar kemewahan. Nah, Anda harus sadari ini, bahwa manusia di akhir zaman kehilangan arti hidup sederhana. Dengan demikian, mereka hidup di luar pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau Anda dan saya sungguh-sungguh ingin hidup dalam pemeliharaan Tuhan, kata kuncinya adalah kesederhanaan. 1 Timotius pasal 6 ayat 7-9. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sadarilah, biaya hidup itu murah, gaya hidup yang mahal, saudara. Jadi sekali lagi, kalau Anda sungguh-sungguh ingin mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, kunci pemeliharaan Tuhan adalah kesederhanaan. Jadi fokuslah untuk kita hidup sederhana di dunia ini. Apa artinya, saudara? Hidup sederhana bukan berarti miskin, pas-pasan, menderita, pasaran, mudah ditebak, atau compang-camping. Itu bukanlah arti sederhana yang Tuhan maksud, saudara. Hidup sederhana dalam bahasa Yunani-nya adalah hapalotes. Ayo katakan bersama-sama dengan saya, hapalotes. Itulah sederhana. Dan
Kata hapalotes itu punya arti terfokus pada satu titik. Itulah arti sederhana dalam bahasa Yunani. Artinya terfokus pada hal-hal yang utama, pada prioritas utama dan pertama dalam hidup Anda. Jadi hidup yang sederhana adalah ketika hidup Anda dan saya fokus mengejar hal yang terutama dalam hidup kita. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, perhatikan baik-baik, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Utamakan dahulu kerajaan Allah. Itulah yang terpenting. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu berbicara mengenai pemeliharaan Tuhan. Nah, banyak umat Tuhan hidup di luar pemeliharaan Tuhan karena mereka gagal fokus atau salah prioritas sehingga hidup susah dan penuh kekhawatiran. Dunia akan memaksa kita untuk mencari semuanya. Mencari uang, mencari ketenaran, mencari apa lagi saudara ya? Bahkan mungkin cari jodoh, cari kerja, cari makan, cari perhatian. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu. Bapa kita tahu kok apa yang kita perlukan. Dan kabar baiknya, Bapa kita yang di surga telah menyediakan semua yang kita perlukan. Tetapi prioritaskan dahulu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itulah hapalotes. Fokus pada satu titik, saudara. Sehingga Tuhan bisa memberkati kita, memelihara hidup kita. Anda dan saya mengalami penyediaan yang dari Tuhan. Tuhan tidak mau Anda dan saya khawatir akan banyak hal. Orang yang khawatir adalah orang yang tidak fokus hidupnya. Dia memikirkan banyak hal pada waktu yang bersamaan. Ada satu kisah yang menarik tentang Clyde Beatty, cambuk dan kursi. Clyde Beatty adalah salah satu penjinak singa pertama yang membawa kursi kering. Di era itu, mayoritas penjinak singa mati di dalam ring. Namun Clyde Beatty dapat hidup hingga usia 60-an. Beatty meninggal dunia bukan karena singa, tetapi kanker yang menggerogoti tubuhnya dan merenggut nyawanya. Bagaimana dia bisa bertahan? Berkat ide sederhana, cambuk dan kursi. Gambar klasik penjinak singa adalah memegang cambuk dan kursi. Cambuk digunakan untuk mendapatkan perhatian penonton. Tetapi pada kenyataannya, kursilah yang melakukan pekerjaan penting. Ketika penjinak singa memegang kursi di depan wajah singa, singa mencoba untuk fokus pada keempat kaki kursi secara bersamaan. Dengan demikian, fokusnya terbagi. Dan sang singa pun jadi bingung dan tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sehingga ia pun terdiam membeku dan memilih untuk menunggu. Anda lihat, banyak anak Tuhan itu lumpuh. Firman Tuhan berkata, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kalau Anda fokus hidup Anda mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, hidup Anda terfokus kepada Tuhan, Anda bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau Anda fokus banyak hal, khususnya dunia ini membuat Anda dan saya bimbang, ragu ya. Kita dibuat ke sana, kemari, seakan-akan begitu banyak hal yang harus kita kerjakan dan selesaikan. Padahal semua itu sudah disediakan oleh Bapa kita, sehingga itu membuat kita lumpuh. Kita lupa, tidak memperhatikan apa yang Tuhan katakan dan perintahkan untuk kita lakukan. Ada satu kisah yang menarik dalam Lukas 10 ayat 40-42. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku.
Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu." Inilah hapalotes. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Anakku, hanya satu saja yang perlu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu apa yang aku katakan kepadamu. Perhatikan apa yang aku katakan kepadamu. Maka engkau akan melihat penyediaanku nyata dalam hidupmu. Yeremia pasal 7 ayat 22-23. Sungguh kata Tuhan, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu bahagia. Tuhan mau Anda dan saya bahagia. Tuhan mau Anda dan saya hidup bahagia di dunia ini. Satu-satunya pribadi yang tidak mau Anda dan saya bahagia adalah iblis. Nah, apa yang Tuhan berikan supaya kita hidup bahagia? Perintah. Dan perintah Tuhan itu sederhana. Tuhan tidak pernah kasih perintah yang susah, yang rumit. Apa perintah Tuhan? Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepadamu. Dengarkanlah suaraku. Itulah arti sederhana. Hanya yang berikut ini. Jadi perintah Tuhan bukanlah sesuatu yang kompleks, yang aneh, yang sulit. Dengarkanlah suaraku. Amsal pasal 4 ayat 20-22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Perhatikanlah perkataan Tuhan. Jadi mengapa hidup Anda susah? Mengapa Anda tidak mengalami perlindungan dan penyediaan Tuhan? Karena selama ini Anda tidak pernah sungguh-sungguh fokus memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan ingin Anda lakukan. Jadi kalau Anda ingin mengalami perlindungan Tuhan, penyediaan Tuhan dalam hidup Anda, kuncinya hanya satu, perhatikan apa yang Tuhan katakan. Bagaimana sikap hati Anda terhadap Tuhan, terhadap firman-Nya. Siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah dan melakukannya, dia akan hidup bahagia, saudara. Jadi pilihan di tangan Anda. Ingat baik-baik, kebahagiaan adalah akibat dari pilihan yang kita ambil. Saya berdoa dan berharap Anda mengerti akan kebenaran ini. Beberapa waktu yang lalu, saudara, kurang lebih mungkin 1-2 tahun yang lalu, saya dan istri tanpa sengaja bertemu dengan seorang ibu di sebuah bank swasta nasional. Kami sudah lama tidak bertemu. Yang saya ingat waktu itu, dia punya masalah dengan suaminya. Dan dia seringkali kami dengar komplain, mengeluh tentang suaminya. Banyak hal, saudara. Ya, suaminya tidak produktif lah, suaminya meminta sesuatu yang dia tidak bisa lakukan, ya. Dia harus juga bekerja, suaminya menganggur, kena PHK. Tapi yang menarik adalah dia punya anak perempuan, kurang lebih 2 atau 3 orang, saya lupa pastinya, saudara. Tapi yang menarik hari itu, kami bertemu ibu ini, tapi wajahnya berbeda. Dengan penuh semangat, ya. Saya tanyakan, apa kabar, Bu? Ya. Lalu kami ngobrol sebentar. Rupanya dia mengalami terobosan. Dan dia bersaksi dengan singkat, ya. Lalu kami tanya, apa yang terjadi? Ini yang dia katakan, Bapak Ibu. Dia bilang, saya stop komplain, Pak. Saya mulai fokus satu saja. Dia bangun, Bapak Ibu, jam 3 atau jam 4 pagi setiap hari, fokus mencari Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur. Dia stop komplain. Dia mulai mencari Tuhan.
Dia mulai memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Dan dia melakukan hal-hal yang sederhana. Dia melayani suaminya, dia menghormati suaminya. Dan apa yang terjadi? Berkat Tuhan pun mengalir. Dan waktu kami ketemu di bank, rupanya dia mau membeli mobil atau rumah yang kedua, saudara. Itulah berkat Tuhan yang dia alami. Jadi hidup sederhana adalah hidup yang terfokus pada satu titik. Taruh prioritas pertama dan terutama, khususnya kepada apa yang Tuhan katakan. Dan hidup sederhana, terfokus yang kedua artinya apa? Terfokus pada hal yang esensi, bukan yang aksesoris. Perhatikan baik-baik, hidup sederhana artinya apa? Anda fokus pada hal-hal yang esensi, bukan aksesoris. Apa bedanya? Esensi dan aksesoris. Esensi itu yang utama. Sedangkan aksesoris itu yang bersifat tambahan. Nah, hari ini banyak orang tidak bisa lagi membedakan mana yang utama, mana yang aksesoris. Mereka lebih mengejar hal-hal yang bersifat aksesoris, tapi lupa yang terutama. Contoh misalnya, saudara. Mana yang utama, mana yang aksesoris? Sepatu atau merek sepatunya? Tentu sepatunya. Mereknya itu aksesoris. Nah, hari ini kan banyak orang justru pakai sepatu yang penting apa? Mereknya. Ya, saya lihat ada beberapa ibu-ibu sepatunya keren, ya. Saya nggak sebut merek lah ya. Mereknya sangat terkenal dan itu menjadi impian lah banyak ibu-ibu untuk pakai sepatu itu. Tapi ada beberapa ibu cerita mereka pakai sepatu itu tapi sakitnya luar biasa. Tapi demi merek walaupun sakit tetap dipakai. Itu kan konyol Bapak Ibu. Akhirnya apa? Banyak masalah. Contoh yang kedua, mana yang utama dan mana yang tambahan? Tubuh kita atau pakaian yang kita pakai? Tubuh kita itu lebih penting. Apapun yang kita pakai itu aksesoris. Nah, sekarang hati kita atau pemberian kita, mana yang lebih penting? Tuhan itu melihat hati kita, itu yang terutama, bukan pemberian kita. Ada orang memberi supaya dilihat orang, ada orang berdoa supaya dilihat orang, bahkan berpuasa supaya dilihat orang. Di mata Tuhan, hati kita itulah yang menentukan, khususnya motivasi hati kita. Ingat baik-baik, mezbah yang menguduskan korban. Korban itu aksesoris, mezbah itu hati kita. Dan hati kita itu menentukan apakah korban yang kita bawa kepada Tuhan itu berkenan atau tidak di mata Tuhan. Manusia melihat yang kelihatan, aksesoris. Tapi Tuhan melihat hati kita, itulah yang terutama dalam hidup kita. Hidup sederhana adalah Anda tidak fokus kepada hal-hal yang aksesoris. Anda fokus kepada hati Anda. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi yang terpenting hari ini bukan apa yang Anda dan saya pakai atau miliki. Bagaimana kondisi hati Anda? Apakah hati Anda bersih, penuh sukacita? Itu yang paling penting Bapak Ibu. Masalah nanti apa yang kita pakai, apa yang kita punya, itu bonus, itu aksesoris. Jadi hari ini fokus hidup sederhana, fokus kepada hal-hal yang esensi, bukan yang aksesoris. Filipi 4 ayat 11-13, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika Anda fokus kepada hal-hal yang esensi, anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan, itu turun atas hidup Anda. Itulah penyediaan Tuhan. Fokus hidup sederhana. Berhenti mengejar kemewahan yang bersifat aksesoris Bapak Ibu. Fokuslah kepada jaga hati kita. Jadi hidup sederhana artinya adalah hidup yang terfokus. Terfokus pada yang ada, bukan yang tidak ada. Yang bisa dan bukan yang tidak bisa. Hari ini kenapa hidup Anda susah?
Karena fokus hidup Anda kepada apa yang Anda tidak miliki, bukan kepada apa yang Anda sudah miliki. Anda fokus pada apa yang Anda belum bisa, bukan pada apa yang Anda bisa lakukan. Sekarang dengar baik-baik Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak ada pada kita. Tuhan selalu meminta apa yang ada padamu, apa yang bisa engkau lakukan. Fokuslah ke sana, maka Anda akan mengalami penyediaan Tuhan. Kalau Anda fokus pada apa yang tidak Anda dan yang tidak bisa Anda lakukan, Anda akan selalu apa? Mengeluh. Kurang. Anda tidak pernah mengalami penyediaan Tuhan. Contohnya apa Bapak Ibu? Kisah 5 roti dan 2 ekor ikan. Tuhan berkata kepada para murid, kamu yang beri makan 5.000 orang ini. Dari mana? Lalu Tuhan katakan, cari apa yang ada. Matius 14 ayat 17-18 jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Anda lihat, Tuhan tidak pernah menyuruh kita apa yang tidak ada atau apa yang tidak bisa. Apa yang ada, mari bawa kepadaku. Jadi hidup sederhana adalah hidup yang fokus pada apa yang ada dan bisa kita beri dan lakukan bagi Tuhan. Ingat baik-baik, orang yang menabur sambil mencucurkan air mata. Yang ditabur bukan air mata Anda, bukan keluh kesah Anda, tapi apa? Benih kebenaran. Di masa sukar Anda, jangan melihat apa yang tidak ada. Apa yang ada, berikan. Nanti Anda akan menuai. Amin. Ibrani 13 ayat ke-5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Itu bicara mengenai perlindungan Tuhan, penyediaan Tuhan. Kapan penyediaan dan perlindungan Tuhan itu berlaku atas hidup kita? Ketika kita tahu mencukupkan diri kita. Ketika kita tidak menjadi hamba uang. Karena itu bagi Bapak Ibu yang sudah ikut VMC Keuangan, Anda diajar untuk buat budgeting. Ya, jangan lagi ngomong gini, apa yang diatur, pastor? Apa yang ada? Coba atur. Ada anugerah Bapak Ibu. Jadi fokus bukan apa yang tidak ada atau yang tidak bisa, tapi fokus pada apa yang ada dan bisa Anda lakukan dan beri. Nanti Anda akan melihat mujizat. 5 roti 2 ekor ikan terjadi pelipat gandaan. Anda harus fokus setia dan benar pada perkara yang kecil yang ada pada Anda. Nanti Tuhan akan tambahkan sehingga itu akan berlipat ganda. Jadi mari fokus hidup sederhana. Roma pasal 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ini adalah firman Tuhan yang Anda dan saya, kita semua harus perhatikan. Khususnya di tengah-tengah keadaan dunia yang akan semakin sulit dan tidak menentu ini. Arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Arahkanlah dirimu kepada apa yang Tuhan katakan pada perkataan Tuhan. Arahkanlah dirimu pada hal-hal yang esensi, yaitu hatimu. Arahkanlah dirimu pada apa yang ada dan bisa Anda berikan dan lakukan. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Saya percaya, saudara, perlindungan Tuhan, penyediaan Tuhan itu nyata. Dan kalau Anda mau mengalaminya, kuncinya adalah fokus hidup sederhana. Apa yang Tuhan minta kita lakukan? Ibrani 12 ayat ketiga, ingatlah selalu akan Dia
yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tuhan tidak menghendaki Anda menjadi lemah dan putus asa. Apa yang Tuhan minta Anda dan saya lakukan? Sederhana. Ingatlah selalu akan Dia. Apa yang Tuhan mau kita ingat? Apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita di kayu salib. Amin. Tuhan sendiri telah memikul semua dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita dapat hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Ingatlah selalu akan hal itu. Tapi apakah kita ingat? Tuhan tidak minta kita push up sehari 100 kali. Tuhan tidak minta kita mungkin beli ayam, ya telur ayam yang 2 warna dan sebagainya, atau kembang dari 7 rupa, dari 7 gunung, saudara. Bukannya hal yang aneh-aneh. Ingatlah selalu akan Dia, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bayangkan, kalau Anda tidak pernah lemah, Anda tidak pernah putus asa, apapun keadaan Anda, sesulit apapun kondisi Anda, dunia akan melihat Tuhan dalam hidup Anda. Kuncinya apa? Sederhana. Ingatlah selalu akan Dia. Itulah perjamuan kudus. Saudara, saya lakukan ini setiap hari. Ketika saya bangun tidur, buka mata saya katakan, Tuhan, terima kasih. Engkau sudah pikul semua dosaku. Tubuhku dengar, semua dosamu sudah dipikul oleh Tuhan sendiri di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Dan engkau dosa, engkau tidak punya kuasa lagi atas hidupku. Aku hidup untuk kebenaran. Dan setiap hari, sepanjang hari, saya melihat diri saya suci, kudus, bukan karena perbuatan saya, tapi karena perbuatan Tuhan untuk saya di kayu salib. Sudah selesai, anakku. Ingat baik-baik, segala sesuatu yang sudah selesai tidak perlu dikhawatirkan dan ditakutkan lagi. Sudah tidak punya kuasa lagi. Ketika anak saya sidang untuk skripsinya, Bapak Ibu sidang akhir, sebelum sidang dia ketakutan, ada kebimbangan, ya, keraguan, ya, wajar. Lalu dia datang kepada kami sebagai orang tua, doakan dong papi, mami, kami doakan, kami kuatkan hatinya. Tapi setelah sidangnya selesai, hilang ketakutannya. Apalagi yang mesti ditakutkan, sudah selesai dan hasilnya bagus sekali. Itulah yang Tuhan kerjakan bagi kita di kayu salib. Tuhan tidak mau Anda khawatir, Tuhan tidak mau Anda takut. Sudah selesai, anakku, semua dosamu sudah aku tanggung, semua sakit penyakitmu sudah aku pikul di kayu salib. Sudah selesai. Tinggal sekarang, Anda mau fokuskan nggak pikiran Anda, hati Anda? Ingatlah selalu. Apa yang Anda ingat? Selalu dalam hati dan pikiran Anda. Orang yang melukai hati Anda, orang yang membenci Anda, masalah Anda, hari ini fokus kepada apa yang terpenting. Apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita di kayu salib. Mari siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus.